Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya, Guru Kontekstual. Ya, hari ini kita akan membahas bagaimana mengecek sebuah penghantar atau kabel. Ya, sobat otomotif tentunya tahu, biasanya untuk mengecek kabel atau penghantar ini kadang sampai kelupaan. Ya, hanya mengecek komponen kelistrikannya aja, tapi tidak sempat mengecek penghantar atau kabelnya, karena kabel ini juga fungsinya sangat vital ya pada bagian kelistrikan, yaitu untuk menghantarkan arus listrik. Ya, di sini saya sudah siapkan dua buah penghantar warna merah dan warna hitam, hanya untuk identifikasi aja. Jadi warna merah biasanya untuk kabel positif, sedangkan yang hitam ini adalah kabel negatif atau massa, atau ada juga disebut kabel ground. Ya, bagaimana mengecek kondisi penghantar yang baik atau mengalami kerusakan? Mudah sekali sobat otomotif. Ya, di sini seperti biasa saya ditemani alat ukur yang selalu ada dan biasanya kita gunakan, yaitu multitester. Nanti saya juga gunakan multitester digital, dan nanti akan saya peragakan menggunakan alat ukur tes pen. Ya, alat ukur tes pen ini gunanya sama, yaitu untuk mengecek kondisi atau mengetahui kondisi penghantar ini seperti apa, baik buruknya nanti dilihat dari cahayanya. Ya, untuk awal saya akan memperagakannya menggunakan multitester seperti biasa. Multitester kita set dulu ya di posisi kontinuitas atau hubungan, karena pada dasarnya kita mengecek hubungan atau kontinuitas. Ya, untuk mengecek hubungan atau kontinuitas itu kita nanti posisikan switch selector ini pada kali 1 ohm. Ya, karena pada dasarnya untuk mengecek hubungan atau kontinuitas itu sebenarnya Anda mengecek nilai hambatannya, berapa besar nilai hambatannya. Kalau hambatannya besar berarti dia terputus, kalau hambatannya kecil dia tersambung. Itu mudahnya. Seperti video-video saya yang lalu, saya selalu menjelaskan bahwasanya adanya kontinuitas bila nilai hambatannya kecil. Nah, di sini 0 ohms atau mendekati 0. Sedangkan jika hambatannya besar, di sini ya 2 kilo ohm, artinya apa? Hambatan itu besar sekali sehingga arus listrik tidak bisa mengalir. Karena pada prinsipnya ketika Anda menggunakan multitester, pada ujung-ujung probe ini akan mengalir arus listrik, namun kita tidak bisa melihatnya, hanya sebagai alat detektor saja. Baik, seperti biasa sebelum kita lakukan pengukuran, kita selalu melakukan yang namanya istilahnya kalibrasi ya. Ini saya sangat anjurkan rekan-rekan otomotif selalu jangan lupa untuk mengkalibrasi, karena dengan kalibrasi ini untuk mengakuratkan hasil pembacaan dari alat ukur tersebut, yaitu multitester. Ya, saya selalu ajarkan bagaimana mengkalibrasi. Untuk awal posisikan multitester posisi mendatar ya, karena untuk kalibrasi ini harus posisi mendatar. Kenapa? Karena kalau posisi miring atau berdiri tegak, jarum akan terpengaruh oleh gravitasi, sehingga alangkah baiknya kita posisikan seperti ini, mendatar. Lalu apa yang kita lakukan? Karena kita akan melakukan pengukuran pada hambatan, jadi yang kita perhatikan adalah skala yang paling atas ini, skala hambatan yang warnanya hitam ini ya. Jadi untuk di multitester analog itu skala hambatan hanya ada di bagian atas. Nah,
Jadi yang kita sorot hanya di sini fokusnya, jangan membaca skala yang lainnya, karena skala yang lainnya ini adalah skala tegangan dan arus listrik. Jadi yang kita baca yang ini saja. Baik, untuk kalibrasi posisi multitester sudah posisikan mendatar, kemudian probe ini kita hubungkan ya, positif negatifnya, tapi jangan lupa switch selector kita posisikan pada kali 1 ohm ya. Jadi posisinya seperti ini, sini ada tulisan kali 1 ohm. Jadi untuk mengukur hambatan yang paling kecil dulu. Jadi pada prinsipnya menggunakan multitester itu kalau tidak terbaca pada hambatan yang kecil kita naikkan, tidak terbaca lagi kita naikkan dan sampai terbaca pada hambatan yang tinggi. Berarti nilai hambatannya memang tinggi ya. Jadi semua pengukuran itu dimulai dari yang paling rendah dulu atau yang paling kecil. Jadi posisi di sini ya. Lalu apa yang harus dilakukan untuk kalibrasi? Kita hubungkan per positif dan negatif seperti ini. Kalau Anda lihat di sini, jarum akan bergerak ke kanan menunjuk angka 0 ohm di sini. Nah, kita lihat ya. Nah, di sini ada angka 0 seperti ini. Lalu kalau Anda perhatikan di sini angkanya kurang tepat di angka 0, sini ada strip 0, maka putarlah knob namanya ohm adjuster knob ya. Ini akan menggeser posisi jarum bisa ke kanan atau ke kiri, tergantung kita memutarnya. Biasanya kalau ke kiri akan berputar ke kiri, kalau ke kanan akan bergeser ke kanan ya. Jika dirasa sudah tepat, berarti alat ukur ini sudah tepat atau siap untuk digunakan pengukuran hambatan. Baik, saya akan coba untuk mengukur satu penghantar. Ini kebetulan penghantarnya sudah saya modifikasi untuk mempermudah aja ya, bagaimana mengukur kabel atau penghantar. Jadi ujung-ujungnya sudah ada penjepitnya, kita jepitkan saja di sini. Bahkan ini adalah ujung kabel, kemudian ujung kabel yang satu kita jepitkan juga ke probe yang satunya lagi. Nah, seperti ini. Nah, kita bisa lihat di sini nilai hambatannya akan terbaca. Berapa nilai hambatannya ya. Jadi kalau kita perhatikan di sini nilai hambatannya adalah 0,01. Jadi dia tidak tepat di angka 0. Kenapa demikian? Karena pada prinsipnya sebuah penghantar pasti ada nilai hambatannya, kecuali kita menggunakan emas sebagai penghantar, itu hambatannya kecil. Di sini kita lihat jarum tidak tepat di angka 0, jadi terbaca 0,01 ohm. Ini menandakan apa? Menandakan ada hubungan atau kontinuitas karena nilai hambatannya mendekati angka 0. Saya sering menjelaskan bahwasanya jika hambatan mendekati 0 artinya hambatannya sangat kecil sekali alias tidak ada yang menghambat karena arus mengalir dari probe positif menuju ke probe negatif ya. Jadi saya jelaskan menggunakan, saya matikan dulu. Jadi yang dimaksud saya sering menjelaskan di sini ke rekan-rekan otomotif ya, berarti nilai hambatan jika mendekati 0 ohm ini artinya apa? Ini artinya hambatannya kecil. Hambatannya kecil atau R-nya mendekati 0 ohms. Artinya apa? Bisa disimpulkan ada kontinuitas atau hubungan. Nah itu ya, jadi indikasi ada hubungan itu jika R mendekati angka 0 ohms. Sedangkan indikasi kalau kalau kabel ini putus adalah R-nya itu besar sekali, atau bisa dikatakan R-nya
tadi di sini adalah mendekati 2 kilo. Ya, nanti mungkin barangkali kita bisa peragakan dengan kabel yang putus ya. Kabel yang putus itu berapa nilai hambatannya. Ini artinya kalau hambatan besar artinya tidak ada hubungan atau tidak ada kontinuitas. Ya, itu mudahnya ya. Jadi untuk analisa awal itu kita tidak begitu mempermasalahkan nilainya berapa, yang penting kalau R nya kecil atau mendekati 0 itu artinya putus atau tidak ada kontinuitas. Tapi kalau R nya besar berarti kabel atau penghantar itu dalam kondisi tidak terhubung atau putus. Berapapun nilai hambatannya, kalau besar atau jarum menunjuk pada posisi di sini artinya dalam keadaan putus penghantar tersebut. Ya, di sini sebenarnya ada suatu fungsi yang posisinya ada di buzzer ini ya. Ya, buzzer ini untuk mengetahui adanya kontinuitas juga, tapi dia menghasilkan suara atau sound. Baik, kita akan perhatikan ya. Jadi kalau Anda posisinya ada buzzer di sini, nah lalu kita hubungkan probe ini, kita perhatikan alat ukur akan menghasilkan suara dan menunjuk suatu nilai. Nah, artinya apa? Artinya ada kontinuitas. Ya, itu ya penggunaan fungsi buzzer. Karena pada prinsipnya jika ada hubungan positif negatif probe ini, buzzer akan berbunyi dan akan mendekati angka 0. Baiklah, untuk selanjutnya saya akan memperagakan penggunaan multitester digital untuk mengukur hambatan atau mengukur tahanan dari penghantar. Ya, tujuannya apa? Untuk membandingkan hasilnya ya. Jadi nanti sobat otomotif bisa membandingkan menggunakan multitester digital maupun analog. Baik, untuk multitester digital ini sebenarnya kita juga perlu kalibrasi ya, meskipun ini multi sudah otomatis, tapi kita juga harus mengetahui berapa nilai hambatannya ya. Untuk mudahnya saya putar di posisi kali 1 ohm atau yang paling rendah, lalu kita hubungkan probe-nya di sini. Nah, kita perhatikan nilai mendekati 0 ohm atau 0,01 ohm, dan di sini ada suara buzzer. Ini menandakan ada kontinuitas atau hubungan. Ya, itu teknik kalibrasi untuk multitester digital. Jadi multitester digital ini mungkin lebih akurat dalam pembacaannya. Untuk itu kita akan memperagakannya menggunakan multitester digital ini untuk mengukur penghantar ini ya, yang kadang sobat otomotif sering lupa ya, bahwasanya penghantar ini juga penting ya untuk kita ketahui berapa nilai hambatannya, apakah ada kontinuitas atau tidak. Karena kadang sobat otomotif untuk mengecek listrikan itu lupa untuk mengecek hambatan penghantar ini, padahal ini yang paling mudah untuk dicek dan apa ya, istilahnya sangat vital sekali. Biasakan untuk mengecek itu dari bagian yang paling murah dulu. Kabel itu komponen yang paling murah dari sekian komponen kelistrikan atau komponen elektronika pada sepeda motor. Jadi upayakan untuk mengecek kabel lebih dahulu ya. Untuk itu kita akan meragakannya. Tadi saya peragakan dengan kabel hitam, sekarang kita ganti dengan kabel yang merah, kabel yang positif.
hasilnya. Ya, karena tadi multi sudah kita kalibrasi, jadi langsung saja kita akan mengecek kabel ini kondisinya seperti apa. Kita hubungkan ujung-ujung probe ini dengan ini istilahnya capit buaya ya pada pengantar ini hanya untuk teknis mempermudah saja ya sobat otomotif. Sebenarnya ini ujungnya kabel itu biasanya ya sambungan atau tembaga, jadi ini saya sambungkan biar mudah saja, biar sobat otomotif mudah untuk menganalisa dan membaca hasilnya. Baik, kita hubungkan positif dan negatif ke ujung-ujung pengantar ini seperti ini. Maka akan terbaca nilai hambatannya. Lihat ya, hambatannya di sini terbaca 0,02 ohm dan ada suara buzzer. Artinya apa? Ada kontinuitas atau ada hubungan. Jadi sound atau suara ini menandakan adanya hubungan antara ujung kabel satu dengan ujung kabel yang lain, dan angka terbaca 0,01 ohm, sama seperti pada skala analog tadi ya, yang kualitas analog tadi terbaca sekian 0,01 ohm. Di sini juga sama, terbaca 0,01 ohm. Artinya apa? Artinya hambatannya sangat kecil, karena 0,01 ohm itu bisa dikatakan mendekati angka 0 ohms. Ya, jadi untuk pengecekan multitester digital itu tidak beda jauh dengan multitester analog. Ya, jadi perbedaannya hanya pada hasil saja. Di sini langsung berbentuk angka digital, dan ini tentunya lebih mudah dibanding dengan analog yang harus membaca skala. Ya, jadi itu teknik penggunaan multitester digital untuk mengukur penghantar ya, yang kadang sering kita lupakan dan bahkan sering kita abaikan. Ya, selanjutnya saya akan gunakan satu alat ukur lagi yang ini mungkin sobat otomotif jarang gunakan di bengkel mungkin ya, tapi ini juga penting sekali, dan ini justru akan mempermudah sobat otomotif untuk melakukan analisa bagaimana kondisi penghantar ini. Ya, alat itu sangat sederhana, mudah dan murah didapatkan ketimbang kita membeli multitester seperti ini yang harganya ya lumayan mahal dibanding alat ukur yang akan saya gunakan ini. Jadi alat ukur ini hanya berbentuk seperti ini ya, ini namanya testpan DC. Testpan DC ini fungsinya sangat banyak sekali, kalau mungkin sobat otomotif bisa menggunakannya. Intinya ini berfungsi untuk mengecek kontinuitas atau hubungan. Testpan DC ini cara kerja atau prinsip kerjanya sama seperti multitester ini, dia menggunakan baterai. Ya, di sini ada baterainya. Kalau dibongkar ada komponen penyusunnya yaitu baterai, kemudian lampu LED ini yang warnanya merah, dan ada resistor di sini. Resistor ini fungsinya untuk, nanti akan kita bahas di segmen saya yang lain ya. Jadi fungsinya untuk menghambat arus listrik. Jadi LED ini butuh arus yang kecil, jadi dengan adanya resistor ini arus yang mengalir ke LED menjadi lebih kecil, sehingga LED tidak cepat putus atau menjadikannya rusak. Ya, testpan ini bisa Anda rangkai sendiri atau buat sendiri, tapi di sini saya sudah berbentuk paket ya, jadi ini murah dan mudah sekali Anda dapatkan di toko-toko listrik. Jangan keliru dengan testpan AC, karena ada dua jenis testpan ya, testpan AC dan DC. Kalau AC itu biasanya untuk tegangan 220 volt ya, untuk tegangan rumah. Kalau yang ini testpan DC untuk tegangan rendah dan untuk arus listrik jenis DC. Sedangkan yang testpan AC ya untuk tegangan arus listrik jenis AC. Bagaimana cara menggunakannya? Ya, kita simak sama-sama ya.
Saya singkirkan dulu yang multitester ini ya. Pas dulu. Saya gantikan dengan test pen. Ya. Test pen ini dalam penggunaannya kita tidak perlu kalibrasi, tapi cukup kita cek saja secara visual dengan cara kita pegang ujung test pen yang satu seperti ini ya, dan ujung yang lain kita pegang juga seperti ini. Lah, kita lihat ya, lampu LED-nya menyala. Nah, jika lampu LED ini menyala, ini mengindikasikan bahwasanya test pen ini dalam keadaan baik dan normal, karena baterai masih terisi daya sehingga dia bisa menyala. Kita lihat ya, nah, dia menyala. Kita pegang dan ujung yang lain kita pegang. Nah, jadi ini elektroda kita pegang, ujung yang lain kita pegang, maka lampu akan menyala. Nah, itu cara pengecekan kondisi test pen ya, istilahnya kalau di AVO atau multitester kita sebut dengan kalibrasi. Ya, di sini kita kalibrasinya cukup mudah untuk test pen. Kita hanya mengetahuinya secara visual saja dengan melihat lampu LED-nya ini apakah menyala atau tidak. Kita sentuh ke ujungnya. Ya, untuk selanjutnya saya akan peragakan bagaimana mengecek penghantar itu menggunakan test pen ya. Mudah sekali sobat otomotif. Oh ya, sedikit ya penjelasan saya tambahkan. Jadi kenapa ini bisa menyala? Mungkin sobat otomotif bertanya-tanya, kok bisa menyala, ini bagaimana? Ingat ya, tubuh kita itu sebagai penghantar listrik yang baik. Mungkin Anda pernah tersengat listrik. Ya, di situ tubuh kita mengalirkan arus listrik ke massa atau ke ground atau ke tanah. Nah, dengan kata lain, tubuh kita adalah penghantar listrik yang baik. Kenapa bisa demikian? Ya, kita ingat ya bahwasanya tubuh kita terbangun dari beberapa material. Nah, material ini salah satunya yaitu penyusun dari tubuh kita adalah air, dimana air ini menempati mungkin katakanlah bisa 75% tubuh kita mengandung air. Nah, jadi ketika air ini dialiri listrik, maka dia bersifat penghantar listrik, karena pada prinsipnya air ini adalah sebagai elektrolit yang baik. Sobat otomotif mungkin sering ya melihat baterai atau aki yang harus kita isi ulang menggunakan air aki ya. Lah, itulah peran dari air aki itu sebagai elektrolit atau penghantar arus listrik. Seandainya air pada aki atau baterai itu dibuang, maka arus listrik tidak bisa mengalir atau tersimpan muatannya di dalam elektrolit tersebut. Ya, itu ya sedikit penjelasan kenapa ini bisa menyala, karena dia menghantarkan arus listrik. Di sini ada baterai melewati tubuh kita. Ya, tubuh kita mengalir arus listrik sehingga ini terjadi kontinuitas atau kontak. Nah, sobat otomotif ada yang bertanya kok bisa menyala, kenapa? Yaitu penjelasan ilmiahnya atau mudahnya. Ya, baik. Sini saya sudah siapkan penghantar merah dan nanti sekaligus penghantar yang hitam ini kita cek juga. Ya, jadi untuk otomotif biasanya kabel itu pada baterai itu yang utama ada dua, merah dan hitam atau merah dan hijau, tergantung jenis motornya. Ya, yang jelas merah itu kabel arus, kemudian yang hitam atau hijau, atau ada juga yang hijau strip putih, itu adalah kabel massa atau ground. Ya, baik, untuk pengecekan menggunakan test pen DC ini mudah sekali ya sobat otomotif. Kita ambil penghantar atau kabel ini, misalkan kabel yang kita lepas dari sepeda motor,
kita ambil, kemudian salah satu ujung kita tempel seperti ini, kita tempel atau kita jepitkan di sini ya, istilahnya kita jepitkan. Nah, karena ini sudah saya modifikasi menggunakan sabit buaya, jangan lupa ujung tespen yang lain kita pegang. Nah, seperti ini. Nah, di sini tidak ada kontinuitas karena lampu belum menyala. Nah, bagaimana mengeceknya? Kita pegang ujung yang lain. Nah, ini ya, kita lihat ya. Nah, kita pegang ujung yang lain. Apakah ada kontinuitas? Kita lihat saja. Saya pegang ujungnya. Lampu menyala. Ya, kelihatan ya. Saya pegang, saya lepas. Saya pegang, saya lepas. Nah, kalau saya pegang di sini, tubuh kita menggunakan arus listrik menuju kabel ini, kemudian kembali ke masa. Nah, kembali ke sini sehingga lampu menyala. Kita lepas dari sini juga bisa, dia akan mati. Nah, mudah sekali ya. Ini menandakan ada kontinuitas. Jika kabel putus seperti ini ya, nah dia mati. Misalkan ini kabel putus di tengah, maka lampu tidak akan menyala. Namun jika penghantar ini kondisi baik, kita pegang ujung-ujungnya, dia akan menyala. Ya, gitu ya, sobat otomotif, mudah sekali ya. Nah, nanti suatu saat mungkin saya akan unboxing ya, istilahnya ya, unboxing untuk membongkar tespen ini, bagiannya apa saja kok bisa sampai menyala. Ya, baik. Satu kabel sudah kita cek ya, kabel positif ini kondisinya baik karena ada kontinuitas. Tadi sudah terbukti dengan multitester juga, hambatannya 0 ohms atau mendekati 0. Di sini juga terbukti lampu menyala, sehingga ada kontinuitas atau hubungan. Baik, selanjutnya kita peragakan untuk kabel yang hitam. Apakah sama kondisinya dengan tadi pembacaan kita pada multitester yang analog atau yang digital ya? Kita perhatikan sama-sama ya. Jadi untuk pengecekannya tidak beda jauh ya. Nah, baiknya kita cek juga. Nah, ini apakah masih menyala ya? Kalau masih menyala berarti masih dalam keadaan normal ya, baterai masih keadaan baik untuk menyalakan ya. Saya akan peragakan untuk kabel massa atau negatif. Kita cek sama-sama, kita hubungkan salah satu terminal kabel yang kita lepas ke ujung elektroda dari tespen DC. Nah, kita lihat lampu belum menyala ya, perhatikan ya sobat otomotif, lampu belum menyala. Kita pegang ujungnya di sini kan. Jangan lupa kita pegang ujung satunya lagi. Nah, seperti ini untuk mengetahui kondisinya. Kalau Anda pegang dia menyala, ini menandakan ada kontinuitas. Kita lihat ya, dia menyala. Nah, ini menandakan ada hubungan atau kontinuitas ya. Jadi pengecekan menggunakan tespen di sini sebenarnya lebih praktis, mudah, dan lebih murah tentunya harganya. Ya, ini sekedar pembuktian aja apakah hambatan 0 ini ada kontinuitas atau hubungan. Nah, ternyata di sini dibuktikan dengan tespen DC juga ada kontinuitas. Baik, sahabat otomotif, itu ya penjelasan saya mengenai bagaimana mengecek kontinuitas atau hubungan kabel atau penghantar yang kadang sering kita abaikan. Apa yang bisa kita petik dari pelajaran hari ini? Hikmahnya adalah bahwasanya kalau kita kontekstualkan, penghantar itu adalah sebuah jalan arus untuk mengalir ya. Karena kebetulan channel saya adalah guru kontekstual, saya ingin menggambarkan kabel ini adalah sebuah jalan. Ini ada jalan, jalan untuk arus mengalir. Jadi ini
arah arus. Nah, seandainya jaran ini terputus, di sini saya potong. Jika kita cek menggunakan multitester, di sini saya gambarkan kita mengecek menggunakan skala ohm atau menggunakan testpan DC tadi. Di sini pasti hambatannya besar. Nah, karena arus tidak bisa mengalir ke sini. Bisa dipahami ya, karena di sini putus. Ya, jadi itu kalau kondisi putus atau tidak ada hubungan, atau bahasa teknisnya tidak ada kontinuitas. Berapa nilai hambatannya? Ya tadi ya saya jelaskan di awal, sehingga kalau di sini tidak ada kontinuitas berarti hambatannya itu besar sekali, atau pada skala ohm itu 2 kilo ohm tadi ya yang paling besar. Atau kalau menggunakan multitesternya digital, di sini angkanya terbaca di sebelah sini, yang angka paling besar, digit yang paling besar. Kalau di sini digitnya kecil, di sini digitnya besar. Sedangkan kalau yang tipe analog, jarum akan di sini jika putus, tapi jika terhubung jarum di sini. Baik, itu kesimpulan untuk jalan atau kabel yang putus. Bagaimana jika kabel itu keadaan baik? Tentunya berbeda kondisinya. Saya gambarkan di sini. Di sini ada pengantar. Jika dilewati arus, di sini tidak ada jalur yang putus. Kalau kita cek menggunakan multi sama atau menggunakan testpan pada skala ohm, tentunya di sini arus akan mengalir menuju ke massa dan bersirkulasi. Ingat ya, listrik itu suatu rangkaian tertutup. Jadi Anda kalau membuka rangkaiannya dia akan putus. Itu prinsip dari saklar, nanti saya jelaskan di kesempatan yang lain. Ya, demikian sobat otomotif, sedikit tadi tambahan ya. Jadi kalau R-nya kecil atau R-nya mendekati 0 ohm, ini menandakan bahwasanya ada hubungan ya. Di sini saya sudah tulis disebutkan ada hubungan atau kontinuitas. Jadi ada hubungan atau kontinuitas, itu nilai hambatannya berapa ya? Nilai hambatannya mendekati 0 ohm atau 0,01 ohm tadi terbaca pada multitester A atau digital, atau ditandakan dengan lampu testpan ini mati. Testpan ini menyala karena ada hubungan. Ya, itu saja sobat otomotif kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini. Semoga bermanfaat. Saya akhiri, kurang lebihnya saya mohon maaf. Tetap semangat, jangan merah. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam otomotif.